PSM Mania, bintang baru PSM Makassar Victor Detan berhasil mencuri perhatian pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong hingga dipanggil untuk membawa Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 September ini. Berkat penampilan apiknya bersama PSM Makassar, Victor Detan akhirnya bisa naik kelas masuk skuad timnas U23. Pada 29 Agustus lalu, PSSI merilis 27 nama yang dipanggil. Mereka akan langsung berkumpul di Solo untuk berlatih jelang kualifikasi Piala Asia U23, di mana Indonesia masuk dalam grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Laga pertama timnas U23 akan bersua dengan Taiwan pada 9 September. 3 hari kemudian berhadapan dengan Turkmenistan. Seluruh laga akan digelar di Stadion Manahan Solo. Profil Victor Detan, debutan di skuad timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ini, Sintayong membuat keputusan mengejutkan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanggil beberapa pemain yang kemarin sempat tampil di Piala AFF 23 2023. Sintayong memanggil sejumlah pemain debutan untuk ajang bergengsi ini. Salah satu debutan yang dipanggil adalah Victor Detan asal PSM Makassar. Pemain yang berposisi sebagai sayap kanan tersebut untuk pertama kalinya mendapat panggilan membela timnas U23 Indonesia. Victor yang memiliki darah Kanada ini tumbuh bersama PSM Makassar Junior sejak tahun 2019. Pemain berusia 19 tahun ini pertama kali masuk ke tim senior Ayam Jantan dari Timur pada tahun 2022. Detan melakoni debutnya di Liga 1 pada 23 Juli 2022 dalam pertandingan kandang melawan Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Di musim ini, ia tampil semakin matang dengan assist dan gol-golnya. Detan pun mengaku sudah tak sabar untuk memberikan kemampuannya bersama timnas U23 Indonesia. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, juga telah mengizinkan Victor Detan untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 yang masuk dalam agenda FIFA. Dengan begitu, dapat dipastikan pemanggilan pemain timnas Indonesia kali ini tak akan menyisakan polemik. PSM Mania, winger muda PSM Makassar, Zaki Ashraf menjadi salah satu pemain paling sibuk setelah harus membela timnas Indonesia senior dan U23 di dua ajang yang berbeda. Direktur Akademi PSM Makassar, Febrianto Wijaya mengaku jika Zaki layak memperkuat dua kelompok usia tersebut. Buat saya, Zaki Ashraf sudah mulai mempunyai karakteristik sendiri. Dia sudah mulai mempunyai pola dalam bermain dan saya pikir sudah sangat layak memang Zaki berada di situ, kata Febrianto Rabu kemarin. Pelatih timnas Sintayong terpaksa memanggil 3 pemain dari timnas U23, yakni Dewangga, Doni Tripamungkas, dan Zaki Ashraf ke timnas senior setelah Sen Patinama, Dimas Derajat, serta 2 rekan Zaki Ashraf di PSM Makassar yakni Yance Sayuri dan Yakob Sayuri mengalami cedera. Keempat pemain ini pun dicoret dari skuad. Zaki Ashraf bukan wajah baru bagi Sintayong. Pemain kelahiran Polewali Mandar ini kerap dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di kelompok usia. Hanya saja dirinya sama sekali belum membela timnas senior di ajang resmi seperti halnya FIFA Matchday. Febrianto mengaku kesempatan bisa tampil bersama timnas senior tentu menjadi keuntungan bagi Zaki Ashraf untuk menambah kepercayaan dirinya. Hal ini pun modal bagus baginya sebelum membela timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia. Karena dia sudah bermain di kelompok senior, tentu bermain di kelompok usia 23 otomatis akan lebih menonjol. Semoga dia dapat tempat juga dan menit bermain, tegasnya. Kendati demikian, Febrianto tetap meminta agar mantan anak asuhnya di Akademi PSM Makassar tersebut fokus membela Garuda Muda. Pasalnya ini merupakan kesempatan yang bagus bagi dirinya untuk menunjukkan kualitasnya. Buat Zaki Ashraf itu Piala Asia itu adalah panggung yang luar biasa, pungkasnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia senior akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September mendatang. Setelah itu giliran timnas U23 akan dilanjutkan dengan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6-12 September. PSM Mania, 3 pemain PSM Makassar yang menjadi andalan Bernardo Tavares sejak laga perdana. PSM Makassar sudah melakoni 11 pertandingan sampai masa jeda kompetisi Liga 1 Indonesia. Dan ada 3 pemain yang tidak tergantikan di atas lapangan. Mereka adalah Yuran Fernandes, Yance Sayuri, dan Enzo Nambu.
Tiga pemain tersebut sapu bersih semua laga tanpa pernah absen. Tiga pemain ini tidak tergantikan dalam skuad utama Laskar Pinisi. Di antara ketiganya, Yuran Fernandes yang paling banyak menit bermain, bahkan bisa dicap sempurna dengan 990 menit dalam 11 laga. Yuran bagaikan tembok hidup yang menjaga pertahanan pasukan Ramang dari serangan lawan. Ketenangannya di lini belakang menjadi modal penting bagi Laskar Pinisi. Pemain 28 tahun ini adalah modal berharga bagi Juku Eja. Sejak musim lalu, ia menunjukkan konsistensi dalam bertanding. Yuran juga punya karakter menyerang. Tak jarang ia membantu serangan Laskar Pinisi. Mengandalkan posturnya 1,98 meter, tentu sangat berpotensi menang bola udara. Yuran sudah menciptakan 3 assist dan 1 gol lewat titik putih. Ketenangannya itu membuat pemain asal Cape Verde itu selalu ditunjuk sebagai eksekutor tendangan 12 pas, sedangkan 1 assist di Liga 1 dan 2 assist di kualifikasi AFC Cup. Lalu ada Yance Sayuri yang selalu mendampingi Yuran Fernandes di lini belakang. Yance Sayuri bermain selama 967 menit dari 11 laga bersama pasukan Ramang. Dari 11 laga pertandingan tersebut, adik Yakob ini hanya 2 kali digantikan pada babak kedua, yaitu pada saat melawan Bayangkara FC dan lawan PSS Sleman akibat cedera. Selebihnya pemain asal Kepulauan Yapen ini bermain full 90 menit. Yance sudah mengoleksi 2 gol musim ini dan 1 assist. Gol-golnya bersarang ke gawang Bali United dan PSS Sleman. Torehan 1 assist ia catatkan kala berhadapan Bayangkara FC. Permainan yang lincah serta fisik nan kuat membuat posisinya tidak tergantikan di lini belakang. Berkat permainan apiknya bersama PSM Makassar, Yance pun mendapat panggilan timnas Indonesia. Namun, batal akibat cedera yang diderita pemain 25 tahun ini. Kemudian ada Kenzo Nambu yang juga mengoleksi 11 laga bersama Juku Eja. Kenzo di lini depan tidak tergantikan. Kehadiran pemain satu ini selalu menjadi pembeda. Torehan 5 gol sejauh ini membuat Kenzo menjadi top skor sementara pasukan Ramang. PSM Mania, jeda kompetisi PSM Makassar meliburkan pemainnya. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tapares memanfaatkan jeda kompetisi untuk kembali ke negaranya. Begitupun dengan William Pluim. Akan tetapi pemain diwajibkan latihan mandiri dan menjaga kondisinya. Pengamat sepak bola Asegaf Rasak mengatakan pasti pelatih telah memberikan PR untuk pemain, bahwa bagaimana caranya agar pemain tidak libur total. Bahayanya pemain bisa kehilangan sentuhan jika tidak ada latihan mandiri. Ya pasti, karena setiap klub kalau dia diliburkan pemainnya, pasti dia dikasih PR bahwa tidak boleh libur total, harus ada kegiatan. Karena kapan pemain itu diliburkan 1 minggu, hilang dia punya sentuhan, katanya kepada media. Makanya ini pelatih sudah berikan pemain PR untuk bagaimana melatih sendiri. Pelatih sudah tahu, semua program dia sudah kasih. Pasti pelatih semua begitu, singkat mantan pelatih PSM itu. PSM Makassar sudah menjalani 11 laga, namun masih ada sekitar 7 pemain yang belum pernah mendapatkan menit bermain, yaitu Kike Linares, Samil Bahits, Daffa Salman, Sandi Ferisal, Raka Hopta, Edgar Amping, dan Sultan Saki. Beberapa faktor menjadi penilaian Tapares agar pemain bisa dimainkan. Yang paling penting adalah kerja keras saat latihan.